Iya. Jalan ya Pak ya. Mlebu video ya. Ndang ulangi meneh, ndang ulangi meneh, ndang. Ndang ulangi meneh, ndang. Proses guys. Oh. Suaranya lagi hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Onurudi dan mudah-mudahan semuanya selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Nah, kegiatan kita di hari ini adalah kita akan mengeksplor suatu tradisi masyarakat yang masih berjalan dan tradisi ini sudah mulai jarang atau ditinggalkan. Tradisi yang dimaksud adalah pembuatan dodol atau jenang dalam bahasa Jawa pada saat acara resepsi, hitanan maupun pernikahan yang masih dilakukan oleh kaum laki-laki. Pembuatan dodol ini dalam jumlah yang cukup besar sehingga menggunakan alat juga seperti wajan yang berukuran sangat besar. Dan sekarang ini adalah proses memasak santan yang nanti akan diambil sari minyaknya dan galendoknya sebagai bahan dasar utama dalam pembuatan dodol sebelum dicampur dengan bahan yang lainnya. Sebagai bahan pemanisnya digunakan gula merah yang dipotong-potong lembut supaya mendapatkan rasa manis sekaligus nanti dodol yang dihasilkan juga berwarna kecoklatan seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak ini. Sembari menunggu santan yang dimasak menjadi minyak, dan ini adalah bahan pokoknya yaitu tepung ketan yang sudah diolenin. Setelah santan menjadi minyak dan galendo, para bapak-bapak melanjutkan dengan memasukkan tepung ketan yang sudah diolenin atau sudah dicampur dengan air menjadi adonan dan dimasukkan ke dalam wajan besar yang terus diaduk. Proses pengadukan ini tidak boleh berhenti selama kurang lebih 6 sampai dengan 8 jam. Loh, alam bener tinggal malah wis diganti. Oh, Pul dicontohno Pul karo mbae. Ayo Pul lanjutno Pul. Oh. Go, nah, udah mulai Pul, senyum Pul. Ya. Ini lagi acara apa? Acara penjenangan. Lah kamu sih? Penjenangan. Penjenangan itu apa Bos bahasa Indonesianya Bos? Jenang ini proses penjenangan. Buat dodol Bos. Acara Bukan. Oh, acara hajatan. Tempatnya siapa? Tempatnya Bapak Suyono. Oh, dalam rangka resepsi pernikahan. Oh, anaknya yang laki yang perempuan? Yang perempuan ini. Oh, namanya? Bingung tanggone. Setelah adonan ketan tadi dimasukkan dan terlihat cukup halus, langkah selanjutnya dimasukkan potongan gula merah dan ditambahkan juga di sini bubuk gula putih supaya rasanya menjadi manis dan nanti warnanya berubah menjadi kecoklatan seperti sekarang ini. Untuk meringankan proses pengadukan, karena di awal tadi menggunakan 2 buah pengaduk itu karena adonan masih encer dan tidak terlalu kental. Tapi setelah lama-kelamaan adonan dodol yang sudah diaduk berkali-kali akan memiliki tingkat kekentalan yang cukup tinggi sehingga proses pengadukannya juga akan menjadi lebih berat. Nah, maka dari itu bapak-bapak yang ada dalam proses pembuatan dodol tersebut menggunakan cara dengan memberikan sebuah tali pada alat pengaduknya, satu orang sebagai pengarah dalam proses pengadukan dan satu orang menariknya, sehingga prosesnya menjadi sedikit lebih ringan meskipun proses pengadukan ini cukup
lama. Jadi dengan banyaknya orang bisa diadakan proses pergantian. Pak ya. Melebu video ya. Ndang ulangi meneh, Ndang. Nah, inilah alat pengaduk dodolnya. Jadi bentuknya seperti pengayun sampan, terbuat dari kayu dan di bagian ujungnya itu dilapisi dengan plastik yang ditali supaya tidak lengket dengan adonan dodolnya. Setelah seharian penuh dengan melalui proses dan waktu yang cukup panjang, kurang lebih sekitar 8 jam, akhirnya dodol yang ditunggu pun matang. Dan langkah selanjutnya yaitu pengangkatan untuk diletakkan di beberapa nampan yang sudah disediakan. Dan langkah selanjutnya adalah menjadi tugas ibu-ibu untuk menyusun dan mengamankan dodol yang telah matang tersebut. Seperti inilah penampakan dari dodol yang telah tadi kita saksikan proses pembuatannya. Teksturnya ini sangat kenyal dan rasanya tentu manis. Dan dodol ini akan bertahan selama kurang lebih 2-3 hari sebelum dia mengeras. Jadi beginilah proses pembuatan dodol. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.